Halo, selamat malam. Balik lagi di channel Cewa Project bersama gue Dwiko Prastianto. Di podcast kali ini gue bakal bahas tentang COVID-19 yang lagi booming ya di dunia ya. Ada narasumber dari salah satu rumah sakit swasta di Bekasi Timur. Mau tahu dokternya siapa? Mari kita kepoin ya guys. Stay tune terus di Cewa Project. Selamat malam dok. Malam. Ya, ini dengan dokter siapa? Dokter Eva. Dokter Eva ya. Dokter Eva, sapa dulu dong buat sahabat-sahabat di rumahnya. Halo, saya Dokter Eva. Di sini saya diundang buat membahas tentang COVID-19 yang sekarang lagi nge-booming kayaknya ya. Pada COVID-19 Iya. ya. Iya. Kalau untuk situasi saat ini di rumah sakit seperti apa sih dok? Ya untuk saat ini sih di rumah sakit memang kita juga cukup ramai ya, terutama rumah sakit kita. Pasien-pasien yang bolak-balik yang datang itu selalu kayak ODP, PDP, bahkan yang confirm pun juga itu sudah ada juga gitu ya. Ya kadang kita juga mulai lebih serius lagi ketika ada pasien yang ada keluhan batuk, pilek, panas, itu kita screening dulu sebelum masuk. Jadi kita memang benar-benar menjaga jangan sampai pasien-pasien yang ini yang kita juga bisa menularkan ke orang lain atau menyebarkan ke orang lain gitu. Jadi tahap awal kita selalu screening dulu gitu. Kalau untuk proses screeningnya tersebut itu seperti apa sih dok? Jadi kita dari depan pasien pertama kali datang, sebelum pendaftaran kita tanyain dulu tentang keluhannya, gejala-gejalanya yang tentang lebih ke COVID simptomnya ya. Terus habis itu perjalanan dia, apakah ada kunjungan ke luar negeri, ya perjalanan atau daerah-daerah yang sudah red zone gitu ya. Jadi dari situ kita tanya dulu. Kalau misalnya memang dia pasiennya aman, tidak mengarah ke sana, mungkin kita bisa taruh di IGD yang aman, IGD yang tidak untuk pasien infeksius. Tapi kalau misalnya dia pasiennya mengarah ke sana, kita geser ke poli yang infeksius atau ke IGD infeksius sekalian. Gitu. Kalau untuk pandemi COVID-19 ini, menurut dokter seperti apa sih virusnya ini? Oh gitu. Jadi ini kalau virusnya ini sebenarnya kita cerita histori ya. Sebenarnya COVID-19 itu biasa atau bilang COVID-19 itu sebenarnya singkatan ya. Itu singkatannya dari coronavirus 2019 karena ditemukannya diidentifikasinya pada manusia pada tahun 2019 kayak gitu, dan itu ditemukannya di kota Wuhan ya di Cina. Nah itu sebelumnya memang ada sih jenis-jenis corona lain, cuman yang diidentifikasi pada manusia itu baru di tahun 2019 ini. Makanya disebut juga dengan dengan COVID-19 2019 ini. Tanda gejala COVID-19 ini sendiri seperti apa sih dok? Tanda gejala untuk saat ini kan memang banyak banget perkembangan dari gejala-gejala dari COVID-19 ini ya. Yang memang paling dasar itu adalah dan paling sering itu panas. Yang pertama, terus habis itu batuk, pilek, terus habis itu disertai dengan nyeri tenggorokan. Nah, jika radang aja ya dok ya? Nah iya kayak ISPA, infeksi saluran pernafasan akut tuh. Terus habis itu jika diperberat akan muncul tuh gangguan pada pernafasan, yaitu mulai dari rasa sesak seperti itu. Udah mulai rasa sesak karena dia perjalanannya juga dia mengikat di di saluran pencernaan. Ada beberapa pasien juga ada yang sampai mencret diare seperti itu, ada mencret diare. Kemudian bahkan ada juga yang terbaru ini ada yang matanya merah, kulitnya kemerahan, peteki kayak gitu, muncul bintik-bintik merah seperti itu. Jadi berarti kayak campak ya dok? Ya mirip seperti itu kayak gitu. Ada yang juga pasien-pasien itu diare gitu. Diare ya. Kayak itu paling sering sih itu ya. Itu ya tanda gejalanya ya. Kurang lebih ada 5 tanda gejalanya ya. Tadi ada batuk, pilek, sama nyeri di tenggorokan, sama demam ya dok ya. Demam dan sesak ya. Dan diare. Oke. Kalau untuk kriteria ODP, PDP, OTG orang tanpa gejala itu gimana? Jadi gini, ada pedoman sih dari Kemenkes yang dikeluarkan dan itu sudah mulai jilid keempat. Dan jadi ada perkembangan itu dari
pada tanggal 27 April 2020 ini pemerintah Kemenkes mengeluarkan buku barunya, buku pedomannya yang baru yang berwarna ungu. Itu ada perbaharuan lagi tentang kriteria OTG, ODP, PDP, bahkan yang confirm. Yaitu kalau untuk OTG sendiri kan yaitu orang tanpa gejala, tapi dia terpapar dari orang yang sudah confirm kayak gitu. Jadi dia kontak erat dengan orang yang confirm. Kontak erat itu kayak apa sih? Kontak yang kurang dari dalam satu ruangan nih, dalam suatu ruangan tertutup tuh, dan termasuk kontak erat. Terus habis itu apa lagi? Yang kontak erat yang kontaknya kurang dari 1 meter, ya gitu, itu udah termasuk kontak erat. Itu kalau OTG. Jadi kalau ODP itu sendiri orang dalam pengawasan, yaitu adalah orang yang ada riwayat demam atau sedang demam, kemudian disertai dengan adanya gangguan pernafasan seperti batuk, pilek, kemudian jadi tenggorokan, kemudian dia ada riwayat kontak atau perjalanan, ada riwayat perjalanan dalam waktu kurang dari 14 hari ini dengan orang-orang yang terkonfirm seperti itu. Terus kalau yang untuk yang PDP itu adalah orang-orang yang ada demam, riwayat demam, kemudian ada gangguan ispa seperti batuk, pilek, panas, kemudian disertai dengan rasa sesak, bahkan ada gangguan pneumonia baik itu yang ringan sampai yang berat, dan disertai dengan ada riwayat kontak tadi dari pasien-pasien yang confirm seperti itu. Berarti kalau pneumonia itu udah pasti COVID-19 atau enggak tuh? Nah, kalau pneumonia itu sendiri sebenarnya gambaran dasar dari pasien COVID-19 ya, gambaran rongsanya. Tapi apakah itu sudah pasti COVID? Belum tentu sih, karena pneumonia itu sendiri sebenarnya sudah berdiri sendiri. Dia ada pasien dengan pneumonia murni, memang ada. Ini kan pneumonia saja seperti itu. Tapi kalau misalnya COVID-19 sendiri juga bisa gambaran maksudnya seperti pneumonia juga seperti itu. Jadi tidak selalu apakah pneumonia pasti COVID-19 enggak juga. Tapi kalau untuk pasien TBC juga ada pneumonia juga ya dok? Kalau itu? TBC beda. Kalau TBC itu gambaran infiltratnya juga akan kelihatan kesannya berbeda kalau dibandingkan pneumonia kayak gitu. Tapi kan kalau untuk gejala-gejalanya hampir sama ya dok ya kalau itu batuk-batuknya? Nah, atau ada perbedaan dari batuknya itu? Ada berbeda dong. Kalau misalnya COVID-19 itu karena masa inkubasinya cukup cepat. Biasanya kan dia paling rata-rata tuh 5-6 hari dan paling lambat itu 14 hari. Seperti itu. Seperti itu jadi misalnya cepat ya. Kalau TB itu lama, prosesnya dia lama kayak gitu, dan ada yang sampai 2 minggu baru muncul gejala-gejala yang berat seperti itu. Dan dari klinik juga berbeda ya. Kalau misalnya memang pada COVID-19 dia biasanya panas kayak gitu, panas, batuk, terus habis itu sesak, pilek. Tapi kalau misalnya pada pasien TB, panas itu tidak menjadi kriteria wajib gitu loh. Jadi ada yang beberapa pasien yang lagi akut itu mungkin bisa jadi panas, tapi bisa jadi juga tidak panas gitu. Jadi sumber-sumber gitu kalau misalnya pada pasien TB. Dan yang paling sering pada pasien TB itu berat badannya akan turun drastis. Tapi kalau pada COVID-19 tidak selalu kayak gitu, karena ya pada COVID-19 dalam waktu yang cepat itu juga nggak akan menunjukkan berat badan yang turun secara drastis juga ya. Kayak gitu. Kecuali kalau misalnya sampai berbulan-bulan mungkin bisa jadi. Tapi nggak. Kalau COVID-19 sendiri sebenarnya dia kalau misalnya daya tahan tubuh kita cukup bagus, dia penyembuhannya akan lebih cepat dibandingkan TB. Untuk pandemi virus COVID-19 ini sebenarnya bahaya nggak sih dok? Untuk virusnya aja ya, untuk virus COVID-19 nya aja. Oh ya, lumayan bahaya ya. Kita tahu sendiri kalau misalnya kondisinya pada pasien-pasien yang memberat. Jadi sebenarnya seperti kita ketahui juga ya, virus itu sebenarnya bisa self-limiting disease kayak gitu. Jadi dia bisa sembuh dengan sendirinya. Cuman untuk virus ini sendiri dia kelihatannya sih memang nggak bisa dianggap sepele ya. Tentunya banyak sekali data-data yang kita dapetin, pasien yang meninggal terutama di Indonesia juga cukup banyak kayak gitu ya. Nah, dia kalau misalnya pada kondisi yang berat, dia bisa menyebabkan gangguan pernafasan, kemudian bisa menimbulkan pneumonia juga. Bahkan ada yang paling gila bisa merusak gangguan ginjal juga, gangguan liver juga ada, gangguan pencernaan, bahkan sampai yang menimbulkan kematian. Jadi ya
endingnya itu yang gak enak ya. Iya, betul. Kematian itu otomatis kita harus lebih sering lagi ya. Oh berarti virus ini bisa nyebar kemana-mana ya di dalam organ tubuh kita ya dok ya? Iya, jadi ke ginjal juga ya? Iya, jadi sebenarnya mulai dari invasifnya dia ke dalam tubuh kita, masuknya dia ke dalam tubuh kita itu sebenarnya dia dari organnya. Apakah jadi di virus itu dia punya protein S di bagian luar dari virus itu dia akan berikatan sama yang kita bilangnya S2 kayak gitu di dalam tubuh kita itu paling banyak di mukosa mata, mukosa hidung, mukosa mulut, kemudian di usus, epitel otot polos, kemudian di liver juga ada. Jadi di saluran pencernaan juga ada seperti itu. Bahkan di kulit pun juga ada. Nah, jadi dia memang banyak menyerang organ-organ gitu ya. Organ ya yang diserang ya, dari mulai paru-paru, sistem pernapasan ya, dan sampai ke ginjal, dan paling parahnya lagi itu bisa menyebabkan kematian ya. Iya, karena dia sebenarnya udah komplikasi ya, karena dia udah memberat, kena terserang semuanya kayak gitu, jadi akhirnya bisa menimbulkan kematian. Itu sebenarnya juga karena ada komorbid lain sih kayak gitu. Berarti kalau ada pasien yang terkomplikasi dengan penyakit lain dan ternyata dia juga positif COVID-19, ada kemungkinan nggak dok bisa menimbulkan kematian dari penyakit dia sebelumnya selain COVID tersebut itu? Nah, kebanyakan sih memang seperti itu ya. Jadi pasien-pasien yang meninggal itu biasanya dia tidak hanya disebabkan karena virusnya itu sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya dia pasiennya itu yang bisa sampai meninggal itu biasanya disertai dengan komorbid yang lain, seperti kayak misalnya pada pasien diabetes atau pasien-pasien yang memang sudah ada riwayat TBC gitu, ada gangguan pernafasan juga seperti itu, atau pasien-pasien yang yang mengalami gangguan pada imun, contoh pasien-pasien kanker, cancer seperti itu. Jadi pada dasarnya dia daya tahan tubuhnya juga sudah lemah, sudah rendah, ditambah lagi dengan COVID, otomatis daya tahan tubuhnya akan semakin down lagi gitu ya. Jadi ya resiko untuk terjadinya perburukan itu lebih besar. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa pasien juga yang tidak ada penyakit penyerta juga bisa ada yang meninggal. Itu tergantung daya tahan tubuhnya juga. Tergantung imun ya dok? Tergantung imunnya kita juga sih kayak gitu. Dan untuk pengecekan COVID sendiri itu dari mulai rapid test sama swab ya dok ya? Ya. Kalau untuk PCR itu sebenarnya sama nggak sih dengan swab itu? Sama. Sama aja ya. Boleh dong untuk dijelasin tentang rapid test dan swab itu lebih bagus, yang efisien tuh untuk positifnya yang tes mana itu? Oh gitu. Jadi sebenarnya dari pemeriksaan, ketika kita mau bahas ini ya dulu ya. Kalau jadi pasien screening gitu ya, kalau misalnya pasien datang, itu kita sebenarnya nggak langsung cek-cek seperti itu, kayak gitu. Kita bisa lihat pemeriksaan dasar dulu, dari hasil pemeriksaan darah lengkap, kita bisa lihat limfositnya, leukositnya, trombositnya, monositnya gitu. Juga kita bisa scoring NLR-nya juga seperti itu. Kalau misalnya mengarah ke sana dan keluhannya juga mengarah ke sana, perjalanannya juga ada riwayat kontak sama pasien yang dicurigai kayak gitu, baru kita tuh berpikir untuk melakukan pemeriksaan rapid. Cuman memang sekarang rapid juga nggak selalu di semua rumah sakit ada ya kayak gitu. Kalau untuk soal efektivitas sih memang untuk pemeriksaan dasar, pemeriksaan awal kita bisa lakukan pemeriksaan rapid test kayak gitu, karena dari segi harganya juga masih cukup terjangkau gitu ya. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan itu. Tapi kalaupun positif juga belum tentu iya itu adalah COVID-19 kayak gitu, bisa jadi itu jenis corona yang lainnya kayak gitu. Jadi perlu dievaluasi lagi, perlu dicek lagi kalau misalnya positif. Jadi ada protapnya tuh, kalau sudah positif perlu dilakukan pemeriksaan PCR itu lagi gitu. Jadi pastikan apakah ini benar-benar COVID-19 atau tidak. Nah, untuk kita menyatakan itu benar-benar confirm COVID-19, itu harus melewati tahapan dari pemeriksaan PCR. Jadi kalau misalnya kita pemeriksaan rapid test positif, belum tentu itu dibilang pasien confirm COVID-19 ya gitu. Jadi harus pemeriksaan PCR dulu. PCR dulu ya. Untuk penularannya tersebut itu selain dari udara dan batuk ya dok ya, itu bisa menular lewat mana aja? Jadi sebenarnya
bukan udara ya, bukan udara. dari aerosol sebenarnya. Jadi kayak droplet gitu. Oh, ya, droplet. Jadi itu akan mengenai bagian seperti tadi bilang, bisa mengenai mukosa yang ada es-nya, yaitu paling banyak di mukosa mata, mukosa hidung, mukosa mulut. Kalau misalnya kita ada orang yang bersin atau apa, atau kita pada saat ini misalnya tenaga medis, pasien penurunan kesadaran, kita harus pasangkan intubasi, jadi alat bantu nafas gitu kan. Itu kan memang dropletnya itu, aerosolnya itu akan berpulang untuk apa ya, partikel-partikelnya itu akan banyak keluar gitu ya. Nah itu bisa mengenai mata, mukosa mulut, mukosa hidung kayak gitu. Jadi itu gampang banget kebetulan melalui itu. Berarti kalau untuk orang aja sendiri, misalkan naik motor nih dok, di jalan raya, berarti itu nggak bisa menyebabkan penularan ya, kecuali dari dropletnya dia itu ya? Nggak juga sih, sebenarnya nggak segampang ya. Buktinya banyak orang yang ini juga ya, apa tertular juga. Kan kita nggak tahu seberapa, soalnya ini kayak kita nih, pakai bariernya kita kan cukup sederhana. Sebenarnya ini juga nggak terlalu safety banget. Makanya kalau misalnya kita mau pakai yang lebih safety lagi, kita perlu N95 gitu. Cuman kebanyakan kita untuk masyarakat awam juga makainya bukan masker ini karena dia udah berangkai ya, masker suntikan sedikit. Mereka banyak kan pakai masker kain juga kan. Keamanan juga masker itu juga belum tentu teruji gitu ya. Otomatis droplet mereka, aerosol mereka juga akan tetap akan percikan partikelnya itu akan banyak dibawa oleh udara gitu. Jadi kalau misalnya apa ketemu dan segala macam masih bisa. Kalau misalnya kita tetap tidak pakai ini, tidak harus kita diludahin juga gitu ya, enggak sih. Itu songong sih dok. Jadi kalau misalnya ada orang naik motor itu juga belum tentu bisa kena, tapi bisa juga kena gitu ya dok ya? Masih tergantung seberapa jarak kontaknya. Makanya ada jarak kontak juga kan. Paling nggak 1 meter. Kalau misalnya kurang dari 1 meter itu kan jarak kontaknya itu akan semakin dekat. Pada saat kita berbicara keamanan dari barier dari masker ini apakah benar-benar aman apa tidak kan? Belum tentu ya. Dan untuk obatnya tersendiri ini dok dari COVID-19 ini, itu kan sampai sekarang kan vaksinnya belum ditemuin tuh ya. Dan untuk sekarang untuk penyembuhan COVID tersendiri itu gimana sih melakukannya itu, apa dari obat atau makanan-makanan atau gimana? Jadi dari vaksinnya sendiri memang sudah diberikan. Terus untuk soal pasien-pasien yang menderita COVID-19 itu, baik itu ODP, baik itu pasien-pasien PDP juga sebaiknya memang perlu banget konsumsi makanan-makanan. Sebenarnya tidak ada kalah atau pantangan ya. Semua makanan itu penting, baik yang itu makronutrien atau mikronutrien. Jadi protein, karbohidrat, terus mineral, vitamin B kompleks, vitamin C, semuanya itu penting. Kayak gitu. Jadi kalau bisa sih memang makan sebanyak-banyaknya, penuhi kebutuhan dirinya, baik 5 sehat, 4 sempurna itu. Oke, berarti gimana? Nah, ya maksudnya ya, itu yang paling penting sih. Kalau untuk pengobatan juga sebenarnya untuk saat ini sih pengobatannya lebih ke simptomatik. Jadi kalau pasiennya gejalanya apa, diterapi dengan sesuai dengan keluhannya. Berarti kalau untuk virusnya sendiri masih bisa disembuhkan dengan karantina mandiri sendiri ya dok ya? Kalau misalkan hanya keluar masih kayak batuk atau sebelum sesak napas itu ya dok ya? Gini, kalau untuk masalah karantina sebenarnya kita penting banget ya di depan kita membahas tentang apa sih definisi operasional dari ODP, OTG, dan PDP tadi itu dan confirm. Nah dari situlah kita bisa nanti menilai pasien itu perlu dikarantina, isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit rujukan atau rumah sakit darurat kayak gitu. Nah jadi dari situ nanti kita memilah pasiennya itu dia ada gejala yang lebih berat, ringan, sedang atau berat. Jadi di situ kita bisa lihat kalau misalnya nih pasiennya baik itu yang OTG, ODP, PDP, bahkan yang confirm. Kalau misalnya mereka bahkan yang confirm sekalipun, kalau misalnya
dia masih stabil, masih baik-baik saja, tidak ada keluhan sesak, tidak memberat seperti itu, pasiennya bisa diisolasi mandiri di rumah. Tapi dengan catatan keluarga bisa komitmen. Jadi pasien dan keluarga juga bisa komitmen melakukan isolasi di rumah dengan fasilitas otomatis di kamarnya itu sendirian. Mungkin disediakan kamar mandi dalam seperti itu ya, atau mungkin keluarganya juga yang bisa memberikan makan itu juga kooperatif, mengerti gimana cara PPI yang baik, yang benar. Jadi kalau misalnya udah memberi makan lalu cuci tangan, terus habis itu hand rub juga seperti itu. Jadi lebih jaga-jaga. Nah, kalau misalnya isolasi di rumah sakit kalau misalnya kondisi pasien-pasien itu kondisinya lebih memburuk kayak gitu, bisa dipertimbangkan ke rumah sakit darurat. Contohnya apa sih? Kayak di Wisma Atlet. Tapi kalau lebih berat lagi, kondisinya lebih memberat dan butuh ICU, bisa dirujukan lagi ke rumah sakit rujukan kayak gitu, kayak RSUD. Dan tadi kan dokter bilang untuk toilet dia kalau bisa untuk karantina mandiri ya. Toilet itu kalau bisa di dalam kamar sendiri ya. Apa itu bisa menularkan juga dok dari fasesnya atau air mani atau gimana? Jadi kalau untuk feses ya bisa. Jadi kayak gitu ya. Jadi udah ada penelitian itu feses juga bisa menularkan. Dan seperti saya bilang dia mengikatnya invasifnya si virus COVID-19 itu ke tubuh kita melalui reseptor S2-nya, yaitu banyak di mukosa hidung, mukosa mata, mukosa mulut, di epidel usus seperti itu. Jadi otomatis dia ada di situ ya, yang di situ otomatis feses kita juga akan keluar, juga ada yang membawa virus itu ya, virus itu juga gitu. Jadi ya bisa ditularkan melalui feses juga bisa ditularkan ya. Kalau untuk penelitian saat ini sih ada artikel yang membahas tentang bisa menularnya dari kentut itu loh. Nah itu juga masih itu mungkin masih hipotesa sih ya, mungkin dari ada dokter di Australia masih itu mungkin mengatakan seperti itu. Cuman untuk apakah iya atau tidak mungkin masih dalam proses penelitian ya, jadi masih butuh pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir secara logika sih mungkin bisa jadi ya, sedangkan feses saja bisa, mungkin dari kentut kita juga mungkin bisa juga gitu ya. Berarti ada kemungkinan ya dok ya? Mungkin, makanya dari hipotesanya itu jadi ya butuh penelitian sih kalau untuk itu ya. Dan untuk motivasi ke keluarga bila ada yang anggotanya positif COVID-19, biasanya pasien tuh ada yang nggak jujur ya dok ya? Kalau itu dia sendiri kayak sesak napas gitu ya, udah ada gejala gitu. Kalau saya sih taunya gitu ya, kalau ada yang dengar tuh ada aja pasien yang nggak jujur tentang gejalanya itu dok. Nah itu mungkin dia minder atau gimana ya dok ya? Jadi untuk motivasinya ke keluarganya itu sendiri gimana tuh dok? Bila ada pasien atau anggota keluarga yang positif. Jadi sebenarnya nggak usah takut. Justru dengan pasien-pasien itu baik keluarga yang jujur, kooperatif lah, ditanya apa gitu, saya sih jawab aja dengan jujur. Karena kalau misalnya kita tidak tahu sebenarnya sakit dia apa kayak gitu, kita tidak bisa menangani lebih baik. Jadi misalnya nih pasiennya ternyata ada batuk pilek, mungkin kita berpikirnya itu batuk pilek terus habis itu sesaknya tuh karena asma. Kalau misalnya kita salah diagnosa karena pasien-pasien tidak jujur ya, misalnya gitu, atau kita pikirnya karena TBC atau yang lain-lain penyebab gangguan pernapasan dan yang lainnya gitu ya. Ternyata ada masalah lain, ternyata dia ada COVID juga. Pengobatan kita jadinya nggak tuntas gitu ya, tanggung-tanggung, kita hanya mengobati setengah-setengah. Sementara keluhan itu akan terus berjalan gitu ya. Jadi keluhan yang sesungguhnya nggak terobati. Dan kita hanya mengobati obat sekedar jadinya, jadi nggak tuntas pengobatannya. Jadi saran saya kepada masyarakat sih mending jujur aja supaya kita lebih istilahnya lebih lengkap mengetahui kondisi pasiennya dan mengobati yang sebenar-benarnya kayak gitu. Jadi kalau nggak usah khawatir kalau misalnya nanti dicibirkan dan segala macam, terus habis itu kita laporan ke Dinkes dan Puskesmas, itu memang sesuai protokol. Tapi dengan begitu kita bisa menangani lebih baik kayak gitu. Kalau misalnya pasiennya perlu dirujuk, kita rujukan kayak gitu. Dan perlu juga sih memang sebenarnya peran dari anggota keluarga untuk jujur juga. Terus habis itu dari pihak Puskesmas, Dinkes
maupun tokoh-tokoh masyarakat untuk menjelaskan ke masyarakat yang lainnya untuk tidak usah takut untuk berkata jujur, kemudian jangan menjauhkan orang itu. Kita boleh jaga jarak. Memang sekarang social distancing, tapi maksudnya jangan menjudge gitu. Terus habis itu justru kita harusnya di saat seperti ini kita gotong royong, kayak gitu. Kita gotong royong untuk membantu seperti itu, karena kalau tidak kita, siapa lagi yang akan membantu mereka? Karena kita sampai kapan sih kita akan selalu aman, kayak gitu. Belum tentu satu tetangga kita positif terus kita akan aman terus, belum tentu juga. Jadi bisa jadi siapa tahu kita sendiri kena, kita butuh orang lain juga kan. Jadi kalau saya nggak usah takut. Terus habis itu dari masyarakat juga harus lebih toleran, lebih pengertian lagi, itu lebih gotong royong untuk saat ini. Berarti untuk saran dokter yang kena COVID-19 lebih baik jujur, dan kita juga butuh gotong royong ya dok, kayak tadi ya. Terus toleran juga, ya boleh jaga jarak ya, tapi semaksimal aja, jangan terlalu menjauhkan atau mengucilkan si pasien COVID tersendiri itu, ya dok ya? Iya benar. Dan menurut dokter, mungkin nggak sih Indonesia dengan COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini kan yang meninggal sudah 743 yang meninggal ya, dan terkonfirm itu 8.887 ya, kurang lebih ya. Dan yang sembuh kan sudah 1.000 ya. Apa mungkin bisa melonjak lebih besar seperti kayak negara Italia atau di Cina, Wuhan? Itu sebenarnya tergantung kita ya, tergantung kita, tergantung saya, tergantung masnya, terus habis itu tergantung masyarakat dan pemerintah. Jadi sebenarnya untuk menurunkan angka itu kita tidak bisa mengandalkan pemerintah aja gitu, karena sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan langkah, tapi tergantung dari masyarakatnya. Kalau misalnya kita dibilang social distancing tapi kita sendiri nggak mau lakukan itu, ya percuma aja ya. Disuruh pakai masker tapi kita tidak menggunakan masker, ya percuma aja kayak gitu. Jangan mudik tapi masih mudik kayak gitu kan, ya percuma. Aturan itu ada tapi kalau misalnya tidak dikerjakan, kita sendiri melanggar ya dok ya. Kayak gitu. Jadi otomatis kalau misalnya pemerintah sudah mengatakan dan masyarakat kompak untuk melakukannya, mengerjakannya itu, mungkin angka itu akan cepat untuk turun. Tapi kalau misalnya dari masyarakat tidak kompak dan tidak kooperatif, sulit untuk diajak ini melakukan yang sesuai dengan anjuran dari pemerintah, ya otomatis angka itu akan semakin naik lagi gitu ya. Jadi peran penting masyarakat itu juga penting gitu lah. Jadi nggak mengandalkan tenaga medis juga. Masyarakat itu juga sebenarnya dia sudah sadar diri lah ya. Peran penting mereka juga sangat ini ya, sangat bermanfaat. Sadar diri ya. Kalau untuk keamanannya juga, jadi harus jaga keamanan juga untuk jangan pulang kampung lah. Pokoknya untuk saat ini kan, lagi zona merah banget ya, daerah Jakarta, Bekasi dan sekitarnya kan, Jabodetabek lah ya dok ya. Penutup nih dok ya, pertanyaan terakhir, solusinya gimana nih dok tentang kondisi saat ini untuk masyarakat sekitar? Jadi kayak pesan-pesan. Iya, pesan-pesannya. Ya yang paling penting itu adalah langkah pencegahan. Yang pertama mungkin jaga kebersihan ya, jadi kebersihan kebersihan tangan, karena tangan kita ini paling sensitif, suka aktif ya dia, megang kemana-mana, terus habis itu ke wajah kayak gitu. Kita habis megang apa atau megang gagang pintu lah atau pinggir meja, dan kita nggak tahu itu campur dengan berbagai macam orang gitu ya, atau apalagi kita tempat publik kayak gitu. Misalnya di rumah sakit juga gagang pintu itu sangat-sangat rentan banget kayak gitu. Selalu rajin untuk melakukan, kalau misalnya tersedia hand rub ya kita hand rub. Terus kalau misalnya ada air keran dengan sabun ya cuci tangan dengan sabun. Jika memang tangan kita masih bersih, maksudnya tidak kotor, kita bisa menggunakan hand rub. Tapi kalau misalnya sudah kotor ya kita cuci tangan pakai sabun. Seperti itu yang paling penting. Terus habis itu yang kedua juga seperti anjuran dari pemerintah, sekarang juga penggunaan masker tidak harus dari orang yang sehat aja, tapi orang yang sehat juga perlu menggunakan masker. Tapi yang mungkin pakai masker kain yang lebih terjangkau, silahkan dipakai juga masker kain. Tujuannya adalah untuk supaya
sakit, kamu melindungi orang lain dan dia juga akan melindungi kita juga. Ya, gitu. Untuk mengurangi lah, paling nggak meminimalisir untuk barier gitu, meminimalisir penularan itu tadi. Jadi pakailah, jangan males-males, jangan merasa mengap juga ya, katanya merasa ngap sih itu, tapi tetap untuk menjaga diri kita, menjaga orang lain juga gitu. Terus makan yang bergizi itu paling penting juga. Masyarakat sempurna sedapat mungkin makan yang istilahnya protein, vitamin, mineral itu harus tercukupi. Terus selain itu juga penting banget untuk melakukan social distancing kayak gitu. Jadi kita harus jaga jarak kayak gitu. Jadi jangan hindari juga kerumunan, keramaian. Jadi kalau memang benar-benar kepepet banget, harus banget keluar dari rumah, ya itu harus benar-benar gunakan masker. Terus habis itu jaga jarak dengan orang lain, seperti itu. Hindari keramaian, itu sih yang paling penting. Dan seperti yang dilakukan dari pemerintah untuk tidak mudik. Mungkin kita saat ini negatif, mungkin saat ini kita sehat, tapi kita nggak tahu dalam proses perjalanan itu tadi akan membuat kita membawa itu si virus kayak gitu. Itu ya. Saat ini kita mungkin OTG masih sehat-sehat aja, belum tentu nanti orang tua kita, keluarga kita yang daya tahan tubuhnya sangat rendah, rentan banget, bisa akan kita tularkan, mereka yang akan muncul gejala kayak gitu. Itu yang khawatirkan. Jadi itu harus jaga. Oke, terima kasih untuk waktunya dok. Mungkin podcast kali ini cukup. Jadi pesan-pesan yang tadi terakhir dokter sampaikan itu tolong diterapkan ya. Bukan diterapkan sih sebenarnya. Mungkin pemerintah juga udah ngasih tahu tentang anjuran jangan mudik dan tetap jaga kesehatan, terus menggunakan masker untuk kalau bisa di rumah aja sih, kalau bisa jadi kemana-mana kalau misalkan nggak ada yang penting-penting banget gitu, dan hindari keramaian. Oke, untuk kali ini terima kasih Dr. Eva Margaret. Jadi berasumsilah sesuai apa yang kalian dengar dan kalian lihat. Dan untuk ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua bisa langsung di kolom komen ya, nanti bisa dijawab sama Dr. Eva Margaret.